Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, saya Kurnia Mukti Setiadi akan mempresentasikan PowerPoint tentang pendidikan akhlak dari matkul pendidikan akhlak yang dibimbing oleh dosen Muhammad Kufron Romadoni. Dasar pendidikan Islam adalah Al-Quran dan Hadis, dengan tujuan agar manusia patuh pada ajaran agama dan memiliki akhlak yang baik. Ilmu pengetahuan merupakan kunci untuk mencapai kemuliaan di hadapan Allah. Melalui pendidikan ini, manusia dapat memenuhi peran sebagai hamba Allah dan khalifahnya. Pentingnya mempelajari akhlak sebelum ilmu lainnya terlihat dari banyaknya orang yang pandai tetapi kurang akhlaknya terhadap sesama. Pendidikan merupakan upaya yang disengaja dan direncanakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta proses pembelajaran yang menggalakkan peserta didik untuk secara aktif mengembangkannya bakatnya dalam mencapai kekuatan spiritual, pengaturan diri, identitas pribadi, kecerdasan, moralitas yang luhur, dan keterampilan yang penting bagi diri mereka, komunitas, bangsa, dan negara. Akhlak. Menurut Imam Syafi'i, akhlak adalah budi pekerti yang melekat pada seseorang yang mendorongnya untuk melakukan tindakan baik tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali dalam karyanya Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa akhlak adalah karakter yang tertanam dalam jiwa yang menghasilkan berbagai perbuatan dengan mudah dan alami tanpa membutuhkan pikiran dan pertimbangan terlebih dahulu. Pengertian akhlak. Menurut pendekatan etimologi perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab Jama, dari bentuk mufaradnya khuluqun yang mempunyai arti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Kalimat tersebut mengandung segi-segi penyesuaian dengan kata khalqun yang berarti kejadian serta erat. Hubungannya dengan Khalik yang berarti pencipta dan makhluk yang berarti diciptakan. Pertama, ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan cara seseorang berperilaku dan bertindak sesuai dengan keinginannya, akhlak kepada Allah menuntut kesadaran penuh akan ketaatan dan rasa hormat kepadanya. Ini meliputi mematuhi perintahnya, menghindari larangannya, serta berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya dengan tulus dan ikhlas dalam hati. Sikap hormat, patuh, dan pengabdian kepadanya juga tercermin dalam semua aspek kehidupan, baik dalam ibadah formal maupun interaksi sosial dan moral. Yang kedua ada akhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencakup penghormatan, peniruan, dan praktik terhadap ajaran serta perilaku beliau dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini meliputi sikap penghormatan, kasih sayang, dan penghargaan terhadap beliau sebagai utusan Allah dan teladan bagi umat Islam. Akhlak terhadap Nabi juga berarti mengamalkan sunnah beliau dengan sungguh-sungguh, menjadikan ajaran beliau sebagai pedoman utama dalam berinteraksi dengan orang lain, dan dalam menghadapi semua aspek kehidupan. Selanjutnya, akhlak kepada kitabullah. Etika terhadap kitabullah atau perilaku terhadap Al-Quran melibatkan penghargaan, penghormatan, dan pembelajaran dari ajaran yang tersirat di dalamnya. Ini berarti menghargai Al-Quran sebagai wahyu Allah yang sempurna dan mengambil petunjuk serta prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya sebagai pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari. Etika terhadap kitabullah juga meliputi praktik penerapan ajaran Al-Quran dalam perilaku, kata-kata, dan tindakan, serta menghormati nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh Al-Quran.
Selanjutnya, akhlak terhadap orang tua. Etika terhadap orang tua melibatkan kasih sayang, cinta, penghormatan, ketaatan, kesederhanaan, dan sikap sopan kepada mereka. Kita menyadari dengan sepenuh hati bahwa hidup bersama orang tua adalah anugerah yang sangat berharga, yang tak dapat diganti dengan apapun di dunia ini. Ketika orang tua kita telah tiada, hati kita merasa sedih karena tidak ada lagi yang dapat kita pandang dengan pengharapan. Maka pandanglah kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. Janganlah menatap mereka dengan pandangan yang marah dan tidak bersabar terhadap mereka. Lalu ada akhlak kepada sesama manusia. Etika terhadap sesama manusia meliputi sikap dan perilaku yang mencerminkan prinsip-prinsip moral, norma-norma, dan nilai-nilai yang terdapat dalam berinteraksi dengan orang lain. Ini meliputi menghormati hak-hak dan martabat setiap individu, berperilaku jujur dan adil dalam segala situasi, memahami serta empati terhadap perasaan orang lain, melakukan perbuatan baik, dan memberikan bantuan tanpa mengharapkan balasan, serta menerima keragaman dalam pandangan, budaya, dan keyakinan. Etika yang baik sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan masyarakat yang saling mendukung satu sama lain. Untuk yang terakhir ada akhlak kepada diri sendiri. Ada beberapa cara untuk memelihara akhlak terhadap diri sendiri. Contohnya adalah dengan bersabar, bersyukur, tawaduk, jujur, amanah, istiqomah, menjaga kehormatan, dan memaafkan. Ini penting untuk melindungi diri dari bahaya psikis. Selain itu, menjaga kebersihan diri, pakaian, dan lingkungan juga termasuk dalam akhlak jasmaniah yang penting, terutama untuk menjalankan ibadah seperti sholat, mengatur pola makan dan minum yang seimbang, serta menjaga kesehatan juga harus dilakukan secara konsisten. Berbusana sesuai syariat Islam adalah cara lain untuk menjaga kehormatan diri dan melindungi diri dari gangguan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.